Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madani Marcelio dari kelas D0502. Di sini saya ingin membahas materi terkait semikonduktor elektronika. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memberikan materi terkait semikonduktor elektronika. Jadi, semikonduktor merupakan bahan yang memiliki sifat konduktif di antara isolator dan konduktor. Jadi bahan itu sendiri memiliki konduktivitas listrik yang lebih rendah daripada konduktor, tapi lebih tinggi dari isolator. Lalu kita masuk ke poin yang pertama, yakni di struktur atomnya. Jadi semikonduktor itu terbuat dari bahan yang memiliki seperti struktur atom itu yang bisa dikategorikan, yang isinya itu parsial. Jadi konfigurasinya itu parsial pada pita valensinya gitu. Jadi kayak contoh bahan semikonduktor bisa meliputi seperti yang ada di materi PPT yang dikirim oleh jenengan, itu ada silikon Si dan germanium Ge yang memiliki 4 elektron valensi ya. Lalu masuk poin 2, kita ada pita energi. Jadi semikonduktor memiliki 2 pita energi penting, yakni pita valensi penuh dan pita konduksi kosong. Lalu ada gap energi antara pita valensi dan pita konduksi menentukan sifat konduktif semikonduktor. Untuk tipe konduktor sendiri itu ada N-type, yaitu negatif, terbentuk dengan mencampurkan semikonduktor dengan donor seperti fosforus yang menyumbangkan elektron tambahan ke pita konduksi. Lalu ada P-type yang saya pelajari di materi, itu ada kayak ada seperti di semikonduktor dengan akseptor seperti boron yang kayak menciptakan lubang ya, seperti lubang positif di pita valensi. Kalau yang tadi kan menyumbang elektron ke pita konduksi, kalau yang P-type ini ke pita valensi. Lalu ada pengantaran listrik. Pengantaran listrik dalam semikonduktor terjadi melalui pembawa muatan, yaitu elektron untuk N-type dan lubang positif untuk P-type. Semikonduktor memiliki resistivitas yang mungkin bisa dirubah dengan mengontrol konsentrasi yang biasanya untuk membawa muatan atau suhu gitu pokoknya. Tahu saya itu. Terus untuk pengaplikasiannya sendiri itu biasanya kayak untuk elektronika gitu, dalam pembuatan kayak transistor yang dipelajari di lab, terus dioda dan sirkuit terintegrasi. Lalu ada kayak energi photovoltaik yang itu biasanya ditemukan di panel surya, yang biasa merubah energi cahaya menjadi energi listrik itu biasanya. Terus ada kayak sensor, itu biasanya digunakan dalam sensor suhu, cahaya, tekanan dan sebagainya. Lalu ada pengembangan dan inovasi. Biasanya di materi semikonduktor ini ada kayak ada pengembangan dan inovasi tersendiri ya. Terobosan dalam teknologi semikonduktor terus dilakukan biasanya untuk ningkatin efisien, kecepatan dan ukuran perangkat semikonduktor. Lalu ada kayak pengembangan bahan baru seperti nanomaterial dan semikonduktor organik. Biasanya menjadi fokus penelitian untuk aplikasi yang biasanya lebih tinggi atau lebih canggih. Lalu apalagi ya? Ada efek Hall. Di sebelumnya saya sebutkan kan ada beberapa efek. Nah, ini ada lagi efek Hall yang itu biasanya di fenomena medan magnet tegak lurus, biasanya arus listrik yang ngalir gitu di medan medan semikonduktornya. Terus untuk fenomena dalam sensor medan magnet biasanya diukur densitas arus dan jenis pembawa muatan dalam semikonduktornya biasanya. Lalu ada doping. Nah, doping ini kemarin sudah dipelajari di materi. Itu biasanya proses penambahan kayak impuritas ke dalam kristal, maksudnya ke dalam core-nya si semikonduktor ini buat mengubah sifat listriknya gitu. Lalu
pada doping tipe N, impuritas yang biasa ditambahkan memiliki lebih banyak elektron biasanya ketimbang dari bahan semikonduktor murni. Sementara pada doping tipe P biasanya itu impuritas tersebut memiliki lebih sedikit elektron dan menciptakan lebih banyak lubang. Jadi untuk efek PN junction, untuk efek PN junction biasanya itu antarmuka antar dua bagian semikonduktor yang didoping berbeda, yakni tipe N dan tipe P. Efek P dan N itu P dan N junction itu penting dalam pembuatan dioda, yang dimana arusnya itu bisa mengalir. Maksud saya adalah arusnya itu hanya bisa mengalir dalam satu arah, dan transistor yang merupakan komponen penting dalam sirkuit terintegrasi serta perangkat elektronik lainnya. Yang ini kami akan segera pelajari. Lalu ada lagi untuk ada penambahan materi lagi seperti fotodioda dan fototransistor, yang merupakan dioda dan transistor yang sensitif. Itu biasanya itu sensitif terhadap cahaya, dan konverternya itu yang biasa mengubah cahaya ke energi sinyal listrik gitu, sensor cahaya. Lalu ada komunikasi optik, biasanya dikonversikan ke sinyal X-ray. Lalu ada kayak MOSFET metal oxide semiconductor, field effect transistor. Jadi MOSFET sendiri itu merupakan jenis transistor yang kalau dibilang itu menggunakan medan listrik untuk mengontrol aliran arus listrik di kanal semikonduktor. MOSFET itu biasa digunakan di sirkuit terintegrasi digital dan analog. Lalu biasanya untuk aplikasi daya tinggi seperti kayak pengaturan motor dan konverter daya yang biasanya ditemukan di toko rumah atau di perkantoran. Lalu ada yang namanya quantum dots, yang ini merupakan nanostruktur yang berukuran nanometer. Itu memiliki sifat optik sama elektronik. Jadi aplikasinya itu biasanya ada kayak di tampilan layar, lalu penandaan biologi serta peningkatan efisiensi sel surya biasanya ada di situ. Terus ada lagi semikonduktor organik. Semikonduktor organik itu bahan semikonduktor yang terbuat dari kayak molekul organik, tapi bukan kristal organik seperti silikon. Dari materi yang kemarin saya lihat di TV itu ada materi pengganti ya, saya lupa namanya. Cuma ya macam-macam seperti itu, tapi bukan materi yang itu gitu. Lalu jadi intinya semikonduktor organik itu menawarkan fleksibilitas, dan itu yang lebih besar digunakan seperti layar fleksibel, terus ada sensor kesehatan dan elektronika tercetak. Lalu ada bagaimana untuk terobosan dan tantangan masa depan sendiri. Jadi kalau dari video yang saya lihat itu ada kayak memungkinkan orang bisa transfer dari bumi ke mana gitu, ke planet lain gitu, melalui konversi gitu. Jadi penelitian itu harus dilakukan untuk mengatasi kayak perambatan panas, efisiensi, terus pokoknya yang berhubungan dengan semikonduktor. Lalu terobosan seperti kuantum, elektronika itu harus menjadi fokus titik penelitian yang menarik sih untuk dipelajari. Lalu apa lagi yang harus saya bahas? Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada tambahan, mungkin ya kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya sendiri itu semikonduktor merupakan bahan yang penting dalam teknologi modern yang memungkinkan perkembangan pesat dalam bidang seperti komunikasi, energi terbaru, dan fitur sensorik. Jadi pemahaman tentang sifat dan aplikasi semikonduktor itu harus terus
berkembang dan mendorong inovasi dan penemuan baru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.